Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendaki ke puncak gunung, ke Gunung Slamet di Jawa Tengah. Awal mula Tri dan teman-temannya merencanakan untuk naik ke puncak Gunung Slamet jauh-jauh hari. Bahkan sudah hampir sebulan hingga terlaksana. Rencananya mereka akan naik bersama dengan keenam temannya. Dari semuanya yang ikut 5 orang pemula, termasuk Tri dan 1 orang yang sudah biasa sebagai menunjuk jalan. Waktu yang mereka nantikan telah tiba. Mereka berkumpul di rumah Tri sebelum berangkat menuju jalur pendakian. Mereka janjian pukul 7 sudah berada di rumah Tri. Namun, seperti kebanyakan orang, banyak yang molor hingga jam 9 baru berkumpul semua. Setelah semua lengkap, mereka melakukan perjalanan menuju jalur pendakian di Pajaya, Pulau Sari, Pemalang. Setelah sampai di pos pendakian, sekitar pukul 12 siang, lantas mereka istirahat terlebih dahulu. Sembari istirahat, mereka juga melakukan persiapan dan administrasi untuk naik ke puncak. Saat pengisian form untuk administrasi, Tri dan 1 temannya yang sudah mengetahui medan berbincang dengan penjaga pos. Penjaga pos berkata, "Naiknya enggak besok aja mas, udah menjelang sore ini, barangkali ntar kemalaman." "Enggak pak, nanti kalau sudah mulai gelap kami akan mendirikan tenda," sahut teman Tri yang tahu jalur. Setelah semuanya siap, lantas mereka berpamitan dengan penjaga pos untuk melakukan pendakian. Awal perjalanan mereka melewati ladang warga, hingga akhirnya mereka mulai memasuki hutan. Mereka berjalan mengular dengan yang paling depan, si petunjuk jalan, dan Tri paling belakang. Perjalanan mereka diisi dengan ngobrol dan bercerita. Ketika mereka semua asik ngobrol, tiba-tiba suasana menjadi sepi dan ada salah satu orang nyeletuk, "Kalau ketemu yang enggak terlihat asik nih." Lantas anak tersebut ditegur oleh penunjuk jalan untuk jangan berkata sombral. Tidak beberapa lama, salah satu dari rombongan tidak sengaja tersandung oleh akar pohon. Yang tersandung yaitu anak yang berkata sombral tadi. Hal aneh mulai dirasakan. Tri merasakan aneh dengan jalan yang ia lalui. Lantas Tri bertanya dengan si penunjuk arah, "Bro, jalannya bener gak kak? Kok kayaknya gak nyampe-nyampe ke pos?" "Tenang bro," sahut si penunjuk arah yang paling depan. Dalam hati Tri merasakan bahwa rombongan hanya berputar-putar saja. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sore menuju petang, dan mereka pun beristirahat karena lelah. Ketika mereka beristirahat, dan Tri pun bertanya, "Sepertinya kita hanya muter-muter saja dari tadi." "Iya nih, kayaknya kita cuma muter-muter saja," sahut yang lain. "Nanti kalau ada yang lewat kita tanya aja ya, soalnya perasaanku juga demikian." Si penunjuk arah pun menyahutinya juga. Tak lama berbincang, salah satu dari mereka melihat ada seorang kakek pencari kayu di hutan. Kakek itu berambut dan berjenggot putih yang cukup lebat. Badannya agak bongkok karena di punggungnya mengendong kayu bakar. Lantas mereka semua bergegas menuju si kakek. Sesampainya di si kakek tersebut, mereka langsung menanyakan jalan. "Kek, kita mau tanya jalan pos kemana ya?" ucap si penunjuk jalan. Tapi kakek tersebut tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepala.
Dengan inisiatif, mereka pun mengikuti kaki tersebut dengan keyakinan akan sampai di pemukiman. Mereka mengikuti kakek tersebut hingga petang pun datang. Kakek tersebut berjalan dengan cepat dan mereka tiba-tiba ada salah satu dari mereka meminta istirahat. Semua melihat teman yang minta istirahat hanya sebentar. Dan ketika pandangan mereka kembali, tiba-tiba kakek yang mereka ikuti pun hilang. Semua orang dalam rombongan termasuk terkejut. Sungguh hal yang kurang mengenakan. Akhirnya mereka beristirahat untuk melepas lelah. Setelah dirasa cukup, keadaan sekitar sudah gelap dan sudah malam hari. Perjalanan dimulai kembali menuju di mana kakek tersebut jalan terakhir kali. Mereka terus menyusurinya. Tak lama, mereka melihat segerombolan orang membawa alat musik dan memainkannya. Ada yang membawa gitar, kendang, bass, piano sembari sesekali memainkan musiknya. Tak berpikir panjang, mereka langsung mengikutinya. Dikiranya hanya segerombolan pemusik yang akan manggung dan pasti mau berkampungan yang ramai. Mereka mengikutinya terus-menerus, namun ada kejanggalan. Mereka sudah mengikutinya lama dan berjalan jauh, namun belum juga sampai ke perkampungan. Malahan cenderung hutan belantara yang sepi, tapi demi untuk bisa kembali, mereka tetap mengikutinya. Berjalan menyusuri terus hingga akhirnya salah satu teman dalam rombongan tersandung akar lagi dan terjatuh. Mereka semua sontak menghampiri orang itu. Ketika mereka menghampiri, salah satu dari rombongan melihat ke arah pemain musik dengan maksud untuk melihat ke arah mana mereka berjalan. Setelah menoleh, segerombolan pemusik itu menghilang. Dua pengalaman tersebut membuat mereka menjadi takut. Mereka pun berhitung untuk mengecek kelengkapan anggota karena posisi gelap gulita. Yuk mulai berhitung. 1, 2, 6, dan 7, ucap mereka. Mereka pun kaget kenapa ada 7 orang. Lantas mengulangi hitungan kembali. Tetap saja hitungan sampai 7. Akhirnya mereka berkumpul dan berdoa. Ini kita semua di sini berkumpul dan berdekapan memutar. Apapun yang terjadi nanti, kita berdoa bersama-sama, kata si penunjuk arah. Mereka pun berdoa. Selesai berdoa bersama dan melakukan hitungan kembali. Perhitungan berakhir dengan 6 dan mereka pun lega. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membangun tenda karena sudah larut malam dan badan sudah capek. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang cocok untuk membuat tenda. Selesai menemukan tempat dan membuat tenda, lantas mereka beristirahat dan tidur. Keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh seorang warga lokal yang mau ke ladang. Mereka semua bangun dan bapak itu berkata, "Kenapa kalian bikin tenda di sini? Ini kan bukan jalur pendakian." "Emangnya di sini di mana, Pak?" tanya Tri. "Ini di Brebes, Mas," kata bapak tadi. Mereka pun sontak kaget dan meminta tolong diantarkan ke pemukiman. Tri dan teman-temannya mengurungkan untuk naik dan lebih memilih untuk pulang. Lalu selama ini mereka mengikuti siapa saja. Mereka pun bertanya-tanya,